secara alamiah kita sebenarnya memasuki kondisi hipnosis setiap hari. Dikategorikan sebenarnya ada yang mudah sekali, mudah dihipnosis, ada yang moderat, ada yang susah. Kalau seseorang sudah mengatakan tidak di awal, tidak mau, jam berapa sekarang Mbak? Nggak tahu, lihat sendiri. Karena nggak kenal, dia akan langsung pindah, karena dia tahu bahwa itu nggak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb bersama saya Finda Satika Basri. Lonjakan kasus COVID-19 mulai dapat ditekan dan dikendalikan melalui berbagai upaya dan usaha yang dioptimalkan oleh pemerintah. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan adalah dampak dari COVID-19 itu sendiri. Kita ketahui bahwa pasien yang mengalami COVID-19 akan mengalami trauma psikologis seperti contohnya perasaan cemas, perasaan gelisah, perasaan stres, dan depresi, serta lain sebagainya. Tema podcast kita kali ini akan menghadirkan tentang teknik hipnosis yang saat ini sedang marak diperbincangkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat. Kami mencoba menghadirkan salah satu tokoh yang juga memiliki ketertarikan dalam bidang hipnosis. Saat ini beliau menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumeneb. Beliau juga merupakan seorang praktisi hipnoterapi. Tentunya menarik, bukan? Baik, kita simak. Beliau adalah Bapak Dr. Eko Mulyadi, S.Kep Nurse M.Kep. Selamat datang di podcast kami, Bapak. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Finda. Iya. Keluarga di rumah bagaimana Bapak? Sehat, kebetulan keluarga ya agak sakit sih, cuma sakit flu saja, bukan sakit yang berat. Insyaallah sehat walafiat selama ini. Tapi mungkin di era pandemi seperti sekarang untuk flu saja bisa menjadi ketakutan yang luar biasa ya. Iya betul. Iya. Jadi jangankan sakit flu ya Mbak ya, bersin saja itu sudah heboh satu ruangan gitu Mbak ya. Iya betul, kecemasannya luar biasa, kepanikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah studio podcast kami. Iya, luar biasa. Ini baguslah kalau menurut saya karena RSUD sudah bahkan menjangkau ranah digital gitu ya, media sosial. Iya, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 cukup memberikan keterbatasan ruang lingkup bagi kita dalam beraktivitas. Kalau boleh tahu nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa? Ya kalau saya kan dosen ya, jadi saya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, khususnya di Prodi Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan. Nah sehari-hari memang saya ngajar, jadi ngajar di S1 Keperawatan, khususnya saya di keperawatan jiwa dan beberapa mata kuliah pilihan seperti mata kuliah hipnosis yang mungkin kita akan diskusikan sekarang. Di Universitas Wiraraja sebenarnya saya juga ngajar di beberapa prodi juga, karena di lingkungan fakultas ada kebidanan juga, di prodi kebidanan ada mata kuliah pilihan hipnosis juga, dan beberapa yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Saya juga melakukan beberapa penelitian saya, termasuk yang terakhir yang pada saat saya kuliah itu tentang hipnosis dan beberapa penelitian yang lainnya. Saya juga kemarin di bidang kesehatan juga terlibat di timnya STPI ya, Stop TB Partnership Indonesia. Itu kebetulan saya juga diajak ya, ikut juga terlibat di sana. Alhamdulillah, luar biasa kesibukannya ya Pak ya. Kira-kira lebih sibuk mana nih Pak sebelum era pandemi COVID-19? Sebenarnya kalau ini ya, kalau di era pandemi akhirnya kesibukannya itu pindah gitu ya, sama seperti ini, kesibukannya pindah ke laptop, pindah ke HP gitu ya, ke gadget dan sebagainya. Dan awal-awal memang ya susah, jangankan mengerjakan sesuatu hal yang sudah biasa dengan HP gitu ya, hal yang
ujian saja, nguji mahasiswa pada saat mahasiswa mau ujian UAS gitu ya, biasanya kita cuma sebar kertas, sekarang harus dimasukkan di Google Form apa dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya ada sisi baiknya juga. Ini seperti pelatihan tetapi yang dipaksakan ya gitu ya. Jadi semua mungkin bukan hanya di Wiraraja ya. Tapi di Indonesia, mungkin di dunia akhirnya dipaksa, akhirnya semuanya terbiasa. Akhirnya malah jadi dunia kedua kita itu di dunia maya ya, di website, di internet dan sebagainya. Dan juga mahasiswa yang saya ikut ajari juga, mereka beradaptasinya juga cepat karena ya mau tidak mau ya, mau tidak mau dipaksa juga. Tuntutan. Walaupun memang banyak juga kendalanya ya, banyak juga kendalanya. Kendala klasik seperti jaringan, internet, kuota dan sebagainya gitu ya, ataupun kendala dari manusianya. Banyak juga yang masih gaptek waktu itu, tidak tahu caranya Zoom ataupun Google Classroom dan sebagainya. Sampai akhirnya sekarang bisa semua. Akhirnya semuanya bisa semua. Nah, pada segmen kita kali ini membahas mengenai hipnosis pasca perawatan COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat awam di Kabupaten Sumeneb tentunya masih lebih familiar dengan istilah hipnotis, Bapak. Nah, apa sih perbedaan antara hipnotis dengan hipnosis? Maksud saya pribadi ini lebih familiar dengan istilah hipnotis sebenarnya. Mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan. Ya, kalau boleh saya bilang itu hanya sebenarnya ya kata-kata saja ya. Jadi kalau menurut istilahnya, kalau hipnotis berarti orang yang menghipnosis. Nah, hipnosis ya ilmunya. Ada juga istilah hipnoterapi. Berarti hipnosis yang digunakan untuk terapi. Ada juga yang ditambahi hypnobirthing. Hipnosis dilakukan untuk memudahkan dalam persalinan biar tidak nyeri misalnya. Dan banyak hal lainnya. Berarti jenis hipnosis itu sendiri banyak ya, Pak? Banyak sebenarnya, dan kita sebenarnya hipnosis itu kita mengalami setiap hari secara alamiah. Secara alamiah itu kita sebenarnya memasuki kondisi hipnosis setiap hari. Cuman istilah hipnosis saja yang berbeda, yang membuat kita tidak paham. Misalnya contohnya ya, kita mau tidur dari bangun ke tertidur, di tengah-tengah itu yang ngantuk itu ya, yang antara sadar dan enggak, itu sudah kondisi hipnosis. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Seandainya kita nggak tahu caranya menghipnosis, ya bisa lah langsung menggunakan kondisi alamiah itu. Jadi pada saat seseorang sudah mau tidur, tengah-tengah antara tidur dan bangun itu yang sudah ngantuk, ya itu kondisi hipnosis. Kita tinggal tambahkan sugesti saja. Mau diapakan, seperti misalnya anak kita mau menghipnosis anak kita gitu ya, karena nakal ya kita tunggu aja. Tunggu pada saat dia mau tidur. Nah, itu beberapa istilah hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, hypnobirthing, hypnocaring dan sebagainya lah istilahnya. Nah, saya agak tertarik nih Pak, untuk fokus disertasi Bapak nih mengenai spiritual hipnosis untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Apa sih yang menjadi dasar Bapak menjadi tertarik nih untuk mendalami teknik hipnosis itu sendiri? Ya benar ya. Jadi awalnya begini, hipnosis, kalau istilah hipnosis sendiri itu ada banyak penolakan sebenarnya. Satu, penolakannya itu ada beberapa ulama yang menganggap bahwa hipnosis itu menggunakan kekuatan jin. Misalnya kita tahu kekuatan yang lain yang membuat seseorang tidak sadar, begitu. Saya tidak menampik itu ada atau tidak, itu di luar keilmuan saya gitu ya. Tetapi ilmu hipnosis yang saya pelajari keluar dari situ, tidak menggunakan itu. Nah, itu. Terus berawal dari situ gitu ya, ada juga hipnosis yang disalahgunakan. Gendam misalnya, semacam gendam gitu ya. Hipnosis yang ditayangkan di TV mungkin ya Pak ya? Ya, hipnosis yang ditayangkan di TV misalnya itu ya. Sebenarnya kalau dari kode etik hipnoterapi, walaupun seseorang menghipnosis dan sudah ada persetujuan, tetapi itu masih merugikan, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Satu, dalam kondisi seseorang yang dihipnosis itu mungkin kurang kompeten karena kondisinya dia dalam kondisi terhipnosis. Kedua, dia mungkin tidak menyadari efeknya. Misalnya kalau disebarkan, bayangkan aja misalnya aibnya menjadi konsumsi publik akhirnya ya Pak. Ya, walaupun mungkin
ada pembelaan misalnya ya Iya. ini kan sudah tanda tangan bahwa persetujuan dan juga ini ya apa namanya istilahnya kalau selebritis kalau apa ya itu sudah konsekuensinya gitu Iya. ya misalnya gitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi perkumpulan hipnoterapis misalnya itu ya itu sebenarnya tidak diperkenankan ya. Iya. Jadi hipnosis itu sendiri kira-kira bisa nggak Pak diterapkan di semua kalangan usia? Bisa. Bisa, Oh, ya? iya, bisa. Oh ya, saya flashback Iya, cerita yang tadi iya, ya. iya. Kenapa kok ditambah spiritual? Betul, betul. Jadi kan saya nambah spiritual hipnosis. Karena sebenarnya prinsip hipnosis itu juga mirip-mirip loh. Misalnya saat seperti orang sholat. Oh. Orang sholat pada saat dia khusyuk, Iya. maka dia sebenarnya kondisi khusyuk itu sama dengan kondisi trance atau kondisi terhipnosis. Oh. Bahkan ada beberapa sahabat waktu dulu mungkin ceritanya bahwa seorang sahabat yang kena sahabat Rasulullah yang kena panah, kemudian pada saat dia ingin dicabut maka dia berpesan tunggu saya saat berzikir atau sholat pada saat itu cabut panah yang menancap ke saya. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya kondisinya kondisi hipnosis. Terus ru'yah misalnya, ru'yah prinsip-prinsip ru'yah mirip juga dengan hipnosis. Juga ya, Gendam, mungkin gendam malah hipnosis yang disalahgunakan ya. Atau seperti yang sering digunakan sama penjahat maling rumah waktu dulu itu namanya sirap. Ya sirap banyak kan. Dulu kalau sekarang mungkin sudah berkurang malingnya pindah ke online soalnya gitu ya. Kalau maling dulu itu ya biar tidak bangun orang yang mau dicuri rumahnya dia disirap dulu kan. Jadi memang ada ya Pak ya? Ada dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan di beberapa zaman yang dulu yang mungkin masih belum berkembang bahasa dan sebagainya, dia menggunakan hipnosis itu hanya dengan bahasa nonverbal, melihat, hanya melihat tatapan mata. Bisa ya? Iya. Wah, luar biasa. Tapi sebenarnya itu bahasa, cuman bahasanya nonverbal. Saya melihat Mbak Vinda gitu ya, sebenarnya nggak ngomong, tapi sebenarnya kan bahasanya sebenarnya nyampe. Kenapa ya kok dia ini ya? Kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitulah. Bahasa kalbu ya. Gitu. Makanya di India gitu ya, ada yang menerapkan bahwa dia bisa menghipnosis ular misalnya gitu ya. Menghipnosis hewan. Berarti bukan cuma pada manusia ya Pak ya? Ya, pada perkembangannya waktu dulu. Cuman karena ilmu pengetahuan itu berbeda dengan hanya pengetahuan saja, bahwa kalau ilmu pengetahuan itu sains itu harus ada buktinya, harus ada landasan ilmunya, maka yang berkembang adalah hipnosis namanya Ericksonian, hipnosis yang menggunakan kata-kata, karena itu bisa di tracing, bisa dilihat ini pengaruhnya ke sini bagaimana, ini alasannya ini bagaimana, seperti itu. Sedangkan ilmu-ilmu yang hipnosis yang nggak pakai kata-kata itu, mulai terpinggirkan. Bukan berarti itu tidak efektif, bahkan mungkin lebih efektif. Ya, untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada teman yang mau sunat anaknya itu, ya dia menggunakan teknik hipnosis seperti itu, mesmerism istilahnya ya. Kalau di istilah hipnosis dulu kan mesmerism. Yang mengembangkan pertama itu mesmerism, Franz Anton Mesmer. Dia mengembangkan hipnosis tanpa kata-kata, menggunakan bandul, yang kemungkinan Anda lihat ya, menggunakan tongkat dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya alat untuk memfokuskan saja. Media perantara. Media perantaranya. Kemudian sebenarnya cara kerjanya bagaimana sih Pak teknik hipnosis itu sendiri? Ya, cara kerjanya hipnosis sebenarnya kita membuat seseorang kondisinya itu kondisi trance, kondisi antara tidur dan sadar, gitu ya, tengah-tengah itu. Kemudian pada saat kondisi tersebut kita memberikan sugesti. Kalau hipnosis tanpa sugesti itu ya relaksasi saja, sama seperti orang tidur. Sama relax seperti, gitu ya. Relax sampai tertidur ya sudah nggak ada apa-apa, gitu ya. Nah, tapi bedanya dengan hipnosis adalah kita memberikan sugesti. Kenapa kok diberikan sugesti pada saat kondisi terhipnosis? Karena kalau seseorang diberikan sugesti di luar kondisi hipnosis, akal sehatnya aktif. Kita bilangnya itu reticular activating system atau gampangannya itu akal sehat.
Jadi Iya. semua informasi yang masuk Iya. itu disaring dulu. Coba Anda misalnya berdiri di atas kursi. Iya. Nah, misalnya kalau saya perintahkan berdiri di atas kursi, Iya. Anda langsung mikir, kenapa kok saya harus Iya, berdiri? iya, betul. Alasannya apa? Nah, gitu. Iya. Nah, itu yang menyaring semua informasi masuk ke dalam bawah sadar kita. Sehingga diterapkan dalam sebuah aktivitas gitu ya, Iya. atau perilaku kita. Iya. Nah, kondisi tersebut kalau dalam kondisi terhipnosis itu akal sehat kita gitu ya. Iya. Nah, itu mulai nonaktif. Oh. Bisa sampai nonaktif, bisa yang berkurang. Jadi kita nggak terlalu banyak bertanya Iya. gitu ya. Tapi kadang kondisi trans yang sangat dalam, bahkan kita itu bisa nonaktif. Semua yang kita dikatakan langsung diperintahkan. Ada yang seperti itu. Berarti tiap-tiap orang tuh berbeda sebenarnya ya Pak? Tiap-tiap dalam orang berbeda. menangkap teknik hipnosis itu sendiri. Betul, tiap-tiap orang berbeda. Dikategorikan sebenarnya ada yang mudah Iya, sekali, mudah iya. dihipnosis, ada yang moderat, Iya. ada yang susah. Kalau yang mudah dan susah ini, kalau persentase di kelompok itu Iya. paling sedikit. Kalau yang moderat, yang tengah-tengah itu banyak. Banyak. Artinya bukan berarti semua orang itu tidak bisa dihipnosis. Semua orang rata-rata bisa dihipnosis. Bisa. Kenapa? Buktinya dia bisa tidur. Oh. Gampangnya gitu kan? Iya, iya. Gitu ya. Tapi ada yang susah, Iya. ada yang gampang. Kalau yang susah dihipnosis biasanya orang yang analitik, orang Oh. yang selalu berpikir, orang yang selalu ya memikirlah gitu Iya. ya. Jadi kenapa kok kayak gini? Misalnya coba tarik nafas. Kenapa saya harus tarik nafas? Misalnya gitu. Iya. Tutup mata, relax. Relax itu seperti Iya. apa sih? Nah, misalnya kayak gitu. Tapi ada orang yang enggak. Iya. Itu mempengaruhi. Banyak hal yang mempengaruhi sih. Gitu. Iya. Ada yang mudah sekali dihipnosis. Biasanya kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa diberikan perintah itu jauh lebih mudah dihipnosis. Oh. Misalnya nih ya, Iya. kelompok, mohon maaf saya sebut misalnya Pak polisi, Iya. Pak tentara, Iya. itu mudah sekali Oh, lebih dihipnosis. mudah ya Pak? Iya. Tapi yang menghipnosis kaptennya, pimpinannya, gitu ya. Iya, iya, bukan orang Iya, lain. iya. Nah, kalau orang lain langsung dia Iya. akal sehatnya, oh, siapa lu gitu, misalnya kayak gitulah gampangnya Betul, gitu. betul. Berarti mengkategorikan masing-masing responden Bapak ini waktu melaksanakan teknik hipnosis itu dari segi apa nih Bapak? Tingkat kesulitannya itu? Ada tesnya. Oh, ada tesnya. Ada tesnya. Tesnya Namanya itu secara aplikatif atau semacam tes tulis? aplikatif. Oh, gitu. Mulai dari yang sederhana yang sampai rumit. Oh. Nah, gitu. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kita praktekkan. Saya khawatir nanti jadi lost control. Enggak. Artinya begini, kondisi hipnosis itu bukan 100% loss control. Iya. Enggak. Walaupun mungkin juga, Iya, iya. gitu ya. Artinya begini, saya pernah ini agak unik sebenarnya. Iya, iya. Saya kan ngajar sebuah pelatihan di Iya. sebuah kampus. Jadi pada saat ngajar itu Iya. langsung dipraktekkan. Iya. Kebetulan cewek sama cowok yang Iya. praktekkan. Si Iya, cowok iya. ini agak naksir nih sama si Oh. cewek. Gitu ya. Iya, iya. Jadi dia dihipnosis, Iya. ditidurkan. Iya. Pada saat sudah mulai tertidur, Iya. dia sudah tahu, dia berikan sugesti. Iya. Pada saat nanti Anda terbangun, Anda akan menyukai saya, gitu ya. Anda akan senang sama saya, gitu Iya, ya. iya. Pada saat kondisi itu, langsung si cewek bangun. Apa? Gitu kayak gitu. Enggak, saya nggak mau, kata kayak gitu. Ya, ya. Oh, tapi ini perkataan dari si cowoknya ya Pak yang Iya. bahwa suka itu ya. Artinya Oh. begini, kalau sugesti yang ditanamkan itu tidak sesuai dengan nilainya, dia akan menolak tetap. Meskipun itu Masih bawah ada sadar. kontrol berarti ya Pak. Meskipun ada kontrol. Meskipun ada dalam kondisi bawah sadar. Iya. Jadi dalam kondisi bawah sadar pun kita punya pertahanan diri loh, gampangnya Iya. gitu. Walaupun kita itu sudah tidak sadar gitu ya. Alam bawah sadar kita itu tetap punya pertahanan. Nilai-nilai tersebut. Iya, iya. Tapi Berarti nanti dalam kata lain, apakah kesediaan seseorang untuk menerima teknik dari hipnosis maupun dia itu bersifat menolak, apakah ada pengaruh Pak? itu sangat Keberhasilan? berpengaruh, sangat sangat, berpengaruh. Syarat pertama orang dihipnosis adalah mau. Oh, harus mau ya Pak? Harus mau. Kalau nggak bersedia dia nggak bisa? Tidak bisa. Oh gitu. Ya, Cuman ya semakin pintar hipnosisnya semakin ini misalnya contoh Iya, ya iya. Mbak, misalnya Mbak Vinda, Iya. sekarang jam berapa Mbak? Sekarang jam 1 Jam 1. Boleh lihat jamnya Mbak?
Oh, Ya. boleh. Boleh, misalnya ini contoh Iya, ya, contoh. contoh. Ini ya. Misalnya saya lihat jamnya ya. Iya. Nah, ini contoh hipnosis. Kalau Iya. saya menggunakan teknik ini berarti saya sudah dapat jam. Oh, gitu. Ya, ini kan berarti kalau saya mau gendam, ini tekniknya. Iya, Namanya iya. yes set. Iya. Seseorang kalau di set 3 kali berkata iya, yang keempat dia mau. Oh, gitu. Iya. Itu pasti, Pak ya? Bukan pasti, tidak ada yang pasti Iya, lah. iya, Ya, iya, tapi iya. kalau boleh secara statistik begitulah gitu lah. Kita dipaksa secara psikologis dan Iya. secara sosial. Iya. Nah, kalau kayak gini aja saya kan sudah dapat jamnya Mbak Vinda. Ini misalnya gini ya. Bisa mikir nih, Pak. Loh, kenapa Gini ya. diambil kan gitu, Pak? Iya, iya, tapi kenapa kok Mbak Vinda memberikan? Oh, gitu. Nah, itu karena misalnya begini. Pertama, sudah mulai kenal dengan Iya, saya. iya, Nah, misalnya betul. gitu. Nah, ini sebenarnya saya sudah melakukan teknik yes set 2 kali. Oh, gitu. Ya, ya pertama, nih contoh Iya, ya. Yang iya. pertama misalnya ya bilang Mbak Vinda, jam berapa sekarang Mbak Vinda? Oh. Jam 2. Berarti sebenarnya iya. Iya. Berarti menerima ya, Pak, sugesti Ah, itu ya? Terus yang kedua, boleh saya pinjam jamnya? Iya. Iya, yang kedua. Wah, bahaya nih saya Nah, bakal misalnya. gampang ya. Terus yang ketiga biasanya dilancarkan. Sudah agak masuk nih biasanya, agak Oh, iya. masuk. Sampai terakhir itu ya misalnya dikuras isi ATM-nya, nomor PIN-nya apa dan sebagainya kayak gitu. Iya. Nah, saya pernah menemukan itu di bis ya, di bis. Iya, iya. Di bis, dan itu biasanya menggunakan ya teknik hipnosis ya, disalahgunakan ya. Iya. Ya, itu berkelompok. Tapi dia tetap testing dulu. Kalau seseorang sudah mengatakan tidak di awal, tidak mau. Iya. Jam berapa sekarang, Pak? Nggak tahu. Iya. Lihat sendiri. Karena nggak Dia kenal ya, Pak? nggak kenal. Dia akan langsung pindah. Karena dia tahu bahwa itu nggak akan berhasil. Iya, iya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi Berarti uji kesediaan cobanya seperti itu ya? diuji awal. coba, diuji coba. gitu. Ya, uji coba kayak gitu. Bisa juga dengan hal-hal yang lain bisa. Itu Iya, kan iya. hanya contoh gitu ya. Saya jadi deg-degan kalau jadi objeknya nih, Pak. Dan sebenarnya ini kan sudah banyak digunakan oleh sales, marketing, banyak digunakan. Misalnya yang dulu tren itu yang biasanya jualan sesuatu itu yang ke rumah-rumah tuh ya. Ke rumah-rumah Ya, misalnya ya. ada yang jual arloji, jual peralatan masak dan sebagainya lah gitu ya. Ya. Itu kan menggunakan teknik yeset. Ya itu salah satu teknik hipnosis gitu ya. Iya, iya. Misalnya dikasih tahu, oh ya jam. Dulu Iya. saya kejadian jam, misalnya Iya. jam. Pak, gini Pak, sini gitu ya. Iya. Mau nggak Bapak dikasih jam? Ya siapa yang nggak mau ya? Iya, ya betul. Oke ya, mau. Ya itu sebenarnya ya yang pertama kan? Ya mau. Ini Pak pegang dulu jamnya. Oh iya, gitu ya. Oh iya. Oh iya Pak. Mau nggak Bapak ditambahi hadiah yang lebih banyak dari jam? Ya mau. Iya. Kedua udah. Kalau begitu jawab pertanyaan saya Pak ya. Produksi jam negara yang memproduksi jam paling bagus di mana Pak? Iya. Saya bilang waktu itu Switzerland misalnya Iya, gitu atau iya. apa. Sebenarnya jawaban apapun dia pasti bilang iya. Oh ya betul Pak. Karena Oh, iya. bersedia menjawab ya, Pak ya? Heeh. Oh, Ah, gitu. setelah itu dia melancarkan yang ketiga. Pak, ini dapat gratisnya ini Pak. Setelah Bapak membeli yang ini Pak. Oh, gitu. yang ini tuh yang diambil dari bawah Iya, yang banyak iya, gitu ya. iya. Dia banyak. Nah, ini Pak gitu ya. Akhirnya apa? Ya itulah teknik marketing, teknik marketing. Sudah menggunakan banyak prinsip-prinsip hipnosis Berarti sudah bisa digunakan di segala bidang juga ya, Pak di ya? skala bidang Nah, gitu. Kemudian dari teknik hipnosis itu sendiri bisa tidak dilakukan secara mandiri? Apakah jika pun bisa membutuhkan skill tertentu dan persiapannya apa saja, Pak? Ya, namanya self hypnosis ya. Iya. Ya, banyak yang mengatakan bahwa para praktisi hipnosis itu sebenarnya self hypnosis. Oh. Artinya tidak ada orang yang bisa dihipnosis kalau dia itu tidak bersedia. Iya. Begitu ya, Iya, tidak iya. bersedia. Makanya disebut self hypnosis Iya. akhirnya. Nah, self hypnosis itu bisa dilakukan. Memang agak sedikit tricky kalau saya bilang ya. Iya. Trikinya begini. Kita kalau menghipnosis kita sendiri, tantangannya adalah kepercayaan diri terhadap kita sendiri. Iya. Karena kita tuh sudah tahu baik buruknya kita. Iya, iya. betul. Gampangnya beginilah. Akhirnya kita merasa nggak pede dengan diri sendiri, Iya. nggak yakin dengan diri sendiri, Iya. tidak menghargai diri sendiri. Nah, gampangnya begitu. Bukan bermaksud tidak menghargai. Iya. Saya misalnya contohkan begini. Iya. Kalau kita bertemu sama misalnya public figure, Iya. siapa misalnya Bapak Presiden gitu ya, Iya. maka kita kan sangat hormat ya. Betul. Karena kita di luar ringnya dia jauh. Hmm. Tapi coba bayangkan putranya Iya. atau
keluarga terdekatnya atau istrinya. Iya. Mungkin istrinya malah sudah bukan hanya nggak menghargai, sempat pernah marah-marah mungkin gitu ya, Iya. sempat dimarahi gitu ya. Nah Iya. kira-kira seperti itulah Hmm. asumsinya. Nah kita menghipnosis diri sendiri, tantangannya itu. Iya. Nah tantangannya itu apa lo kok anu saya sendiri, nah, gitu ya. Hmm. Maka biasanya self hypnosis kita, kalau saya sendiri maka bisa dengan bantuan direkam misalnya. Perintahnya itu kita rekam sendiri dulu, kemudian kita dengarkan pakai headset, misalnya Gitu. begitu. Iya. Itu lebih masuk. Ada juga istilahnya nanti kita pakai anchor. Nah, yang lagi di anchor itu kalau di istilah hipnosis itu jangkar Iya. atau sesuatu alat tanda Iya. untuk masuk ke kondisi hipnosis dengan cepat. Semacam media perantara gitu ya Pak ya? Semacam seperti tombol. Oh, tombol. Kalau pernah nonton Avenger, Iya. Winter Soldier, Iya. si Bucky ya, si Bucky Iya, itu iya. kan dia punya kelemahan kalau dibacakan beberapa kata-kata, Iya. dia langsung hilang kontrolnya dan Iya. menjadi Winter Soldier, Iya. menjadi seseorang yang bisa membunuh dengan beberapa perintah. Nah, itulah Iya. anchor. Anchor itu ditanamkan dalam kondisi hipnosis. Iya, iya. Apakah itu ada di dunia nyata? Iya. Ada. Ada. Banyak. Seperti yang ditanamkan di mohon maaf misalnya seperti teroris, Iya. seseorang yang mau bom bunuh diri. Oh. Bom bunuh diri. Nah, itu sebenarnya dalam kondisi terhipnosis Iya. dengan istilah yang lain, mungkin istilah yang dia bikin itu ditanam. Setiap kali dia mendengar sesuatu, maka dia akan langsung masuk ke kondisi hipnosis dan dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kayak semacam dicuci otak gitu ya Pak? Ya, Oh, gampangannya gitu. seperti itu. Jadi total dia sudah tidak punya pemikiran sendiri nih untuk melakukan sesuatu. Iya, seperti itu. Ya memang ada rentangnya ya. Artinya hipnosis itu bisa bertahan sedikit, bisa bertahan selamanya. Oh, Ya, gitu. tergantung boosternya. Seperti imunisasi lah gampangannya ya. Oh gitu. Ya, Seperti ya, ya. imunisasi. Ada tidak Pak faktor penghambat nih dari keberhasilan teknik hipnosis itu sendiri? Yang paling utama hambatannya biasanya kalau dari klien sendiri, Iya. dia orang tersebut masuk dalam kategori apa. Oh gitu. Yang paling utama adalah mengerti komunikasinya. Iya. Yang kedua, dia itu bisa fokus, bisa konsentrasi. Iya. Kalau susah fokus, Susah fokus. susah dihipnosis. Oh gitu. Kalau dia Susah fokusnya seseorang itu apakah dipengaruhi dari ketidaksediaan dia untuk dihipnosis mungkin Bapak? bisa jadi ketidaksediaan, bisa jadi mungkin masalah yang sebelumnya, bisa jadi karena pengaruh obat-obatan misalnya gitu ya. Iya. Bisa banyak hal gitu ya.